البتة بأن الله قيس المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أئمة المجتهدين ومقلد في الدين والعلماء العاملين شيخنا في الدين ووالدين ووالديكم وأموات المسلمين أن الله الكريم يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة بقبورهم إن لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها مشكل إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم في دارين آمين. Qala ba'dul ulama ma takallama bihi salafu fasukutu anhu jafa'un wa ma sakata anhu salafu fal kalamu bihi takallufun wa qala ghairuhu al haqqu thaqilun man jawazahu zalam wa man qasara minhu ajaz wa man waqafa ma'ahu iktafa. وقال ابن عباس الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها. قال الله تعالى وذروا الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. Qala ba'dul ulama ma takallama bihi salaf fasukutu anhu jafa. As-salaf artinya manusia-manusia yang hidup setelah Nabi meninggal sampai kepada generasi kedua. Intinya adalah di para sahabat yang menyaksikan perjalanannya Nabi, yang menyaksikan turunnya wahyu, itu kan, yang bersama-sama berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah membina negara Madinah. Pesan agama adalah jangan pernah ada yang kurang ajar kepada mereka. Jangan pernah ada yang kurang ajar. Udah. Wa majara baina sihabi naskutu anhu fa ajrul ijtihadi nusbitu. Mereka adalah manusia, terjadi cekcok dan lain sebagainya, itu adalah masalah biasa. Jangan menyalahkan A atau B. Ada politik sedikit di akhir-akhir zaman Sayyidina Utsman, itu adalah manusiawi. Cekcok di antara mereka nggak ada masalah, karena cekcok itu adalah
manusiawi gitu. Kita aja mau bini di rumah cekcok mulu kan gitu, apalagi udah punya bini 2, apalagi 3, apalagi 4, kan banyak cekcoknya tuh ya. Ya namanya orang hidup pasti sama juga piring di rak. Ini masih ada teng, nah, masih ada gitu. Itu adalah apa nih, bagi manusia adalah manusiawi, sangat biasa gitu. Kalau terjadi cekcok, namun tetap mereka berpegang teguh kepada prinsip Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu riwayat, sahabat ini lagi pada cekcok, Nabi kita udah nggak ada. Nabi kita udah nggak ada. Suaranya agak keras ini. Dia kata gini. Pada saat itu Siti Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Ya udah aja, diambil aja sendalnya Nabi. Woi, ini punya siapa? Semuanya diem udah. Baru sendal doang diunjukin. Sendal doang, kata gitu. Ini punya siapa? Dia tahu ini punya Nabi. Sendalnya udah bubar. Bubar semuanya. Baru sendalnya doang. Belum dibacakan Al-Quran, belum dibacakan hadis, belum apa, baru dilihatin sendalnya doang. Bubar udah. Itu. Maka cekcok diantara manusia itu adalah biasa. Wah ini mau bener ini, wah ini bener itu, bener nggak boleh, nggak kita. Wa majaro bainas sihabi naskutu. Apa yang terjadi cekcok di antara sahabat, naskutu, kita wajib diem. Kapasitas kita siapapun, setinggi apapun ilmu kita, tidak pantas, tidak layak untuk membicarakan kecekcokan di antara para sahabat, karena mereka tahu betul. Mereka tahu betul Al-Quran diturunkan. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal, lalu sahabat pada berdatangan, datang pula Sayyidina Ali. Dia buka kainnya, dia lihat mukanya, dia ngomong, Bismillahirrahmanirrahim, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Di dalam surat Az-Zumar, saudara, Allah Ta'ala berfirman, walladzi jaa'a bihi, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Yang datang dengan kebenaran, orangnya, artinya Nabi udah tidur, lagi tidur katanya. Nabi gitu. Wallazi ja'a bisidqi, yang datang dengan kebenaran, orang yuridu Muhammadan. Allah Taala maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan yang paling pertama mempercayai inilah orangnya adalah Abu Bakar Siddiq. Wallazi ja'a bisidqi, yang datang dengan kebenaran semuanya, yuridu Muhammadan. Allah Ta'ala kehendaki dari ayat ini yaitu Nabi Muhammad. Masih kelihatan kuburannya wa saddaqa bihi, yang pertama manusia yang mempercayai inilah manusianya Abu Bakar Siddiq. Maka kita godoknya kan nama Syiah, ketika disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dilaknat. Itu kan kurang ajarnya. Syiah ketika dengar nama Abu Bakar Siddiq, la'anahullah, mudah-mudahan katanya Allah Ta'ala laknat. Apa katanya? Karena mengambil hak Sayyidina Ali. Seharusnya yang menjadi khalifah pertama adalah Sayyidina Ali, katanya. Itu kan kurang ajarnya. Maka wa majaro baina sihabi naskutu, apa yang terjadi cekcok di antara sahabat, wajib kita diam, karena mereka paling tahu. Saniyasnaini izhuma fil ghar, tidak ada manusia lain kecuali Sayyidina Abu Bakar yang bersama Nabi masuk ke dalam goa. Dan pada riwayat saat itu Nabi kita Sayyidina Abu Bakar dicatok ular bedudak.
dia rasain aja. Sampai sakingnya sakitnya dicatok ular itu hampir keluar air mata. Dia nahanin sakit kan, gerah kan. Ya namanya racun ular. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dagatkah? Apakah kamu dicatik ular?" "Iya ya Rasulullah." "Kenapa enggak bilang?" Enggak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disemprot aja sama Nabi, sudah nggak jadi apa-apa. Sama seakan-akan sama juga sama digigit cecak, udah nggak ada apa-apa. La dagatkah engkau dicatak ular? Iya. Tapi kenapa kamu nggak bilang? Nggak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disembur aja sama Nabi, selesai sudah. Berdua-dua dalam kondisi dikejar-kejar sama kafir Quraisy. Berdua-dua masuk ke dalam gua Sur. Kata Abu Bakar, "Lau nazaru ila aqdamihim la ra'auna." Kalau mereka lihatnya ke bawah, pasti kelihatan kita. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Jangan mengira katanya kita cuma berdua." Abu Bakar, jangan mengira bahwasanya kita cuma berdua. Ada lagi yang satu, yaitu Allah Ta'ala yang nutupin. Allah Ta'ala yang nutup. Jangan kau mengira bahwasanya kita cuma berdua. Tidak, ada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia yang telah berjasa kepada Nabi kita, kepada Islam, kepada kita semuanya. Bahwa kalau tidak ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka mungkin Islam nggak sampai ke kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu namanya as-salaf. Mereka para sahabat dan para pengikut sahabat. Pengikut sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan Nabi, perang bersama Nabi, lapar bersama Nabi, menyampaikan dakwah, meninggalkan kampung halaman dan lain sebagainya. Itu adalah salaful ummah. Quran turun, langsung dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Dan ada penyebab turunnya Al-Quran pun apa yang terjadi di antara sahabat, khususnya ayat yang menerangkan masalah haramnya minuman keras. Itu turun karena permintaan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah manusia-manusia yang Allah Ta'ala pilih untuk menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah, yang umur dakwanya itu kurang lebih 23 tahun. 11, 10, 20 1 tahun. Dan mereka ada yang dari awal sampai akhir, itu kan, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari mulai turun ayat pertama sampai turun ayat terakhir, sampai Nabi kita meninggal, itu Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar kagak pernah jadi musuh awalnya. Sayyidina Umar enggak dari awal pernah jadi musuh, bahkan ingin memotong Nabi, ingin menyembelih Nabi. Nabi mau disembelih sama Sayyidina Umar awalnya. Dan di dalam perjalanan membunuhnya, udah nekat dari rumah, sudah, ini bikin repot katanya ini Muhammad, nanti aku selesaikan. Ya mereka sepadan, sama-sama orang Arab, sama-sama Quraisy gitu kan. Cuman Sayyidina Umar masih mudaan, ya dalam ukuran duel ya bisa menang bisa kalah kan begitu. Nah, tapi dia udah selesai. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan dipotong oleh Jibril. Biarin. Mampir ke rumah adenya,
dengar adanya baca Al-Quran, ma'anzalna ilaikal Qur'ana litasqa, kleng aja masuk ke kupingnya. Tidak kami turunkan Al-Quran ini engkau lalu menjadi celaka. Masuk udah dia, udah masuk udah kan. Dia bilang, apa yang kamu baca itu? Mari katanya. Tidak boleh katanya, kamu masih kafir, tidak boleh megang ini. Ditampar. Adanya yang perempuan tuh ditampar, jukek ya, namanya tamparan orang laki, celentang lah jatuh. Akhirnya menyesal mah, lah gua laki-laki gagal jadi adik gua tampar begitu-gitu amat kan begitu. Ya orang laki ya mesti ya punya sadar. Kalau mau galak sama preman itu, jangan segala perempuan, jangan segala bini ditabokin mulu, kan begitu. Belum, lah iya, akhirnya sadar kan, sadar. Kesadaran itu di dalam hatinya, belum kelihatan sama orang-orang. Dak nih, biarkan saya katanya bertemu Muhammad. Wah, orang-orang yang di dekat-dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW udah pasang pedangnya, udah disiapin, ya udah siapin semuanya, gitu kan? Ya Rasulullah, biarin katanya. Dia tidak akan sampai menyentuh Rasulullah SAW. Kata Nabi kita, biarin katanya, biarin. Nabi kita sudah dipikirin, sudah dibisikin sama malaikat. Nabi kita udah dibisik, yuridu khairan. Orang ini Umar bin Khattab hatinya udah kena pancing, udah kena ruit. Nah, begitu baru lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulain saat itu. Kalau Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam dari detik pertama dakwah udah. Nah, kalau Sayyidina Umar mah pernah jadi musuh, dan pernah jadi musuh itu juga bangsa 4-5 tahun jadi musuh Nabi, akhirnya jadi akhirnya semacam itu. Tetapi saking dia punya konsekuensinya itu sampai setan takut. Apalagi setan mencoba-coba memediin Umar, kagak deketin aja. Dia lagi jalan, ada telapak Sayyidina Umar, lari itu setan. Saking dia punya keyakinannya dan kekerasannya itu, setan takut. Fa inna as-saytana yasrudu minka ya Umar, bahwasanya iblis ngelihat kamu saja dia kabur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ada tetamu ibu-ibu. Ya biasalah pakai kudungan biasa begitu kan. Tapi begitu ngucapin salam Sayyidina Umar, dan ini ditutup rapi. Ditutup duduknya juga lagi. Karena kata Nabi, kenapa katanya? Kok tadi enggak ada Umar, katanya kamu biasa-biasa saja. Enggak, kalau orang itu katanya satu, katanya seakan-akan apabila dia dekat itu malaikat, katanya udah pada ketakutan aja, kepada ketakutan. Itulah yang dimaksud daripada salaf ummah. Maka tidaklah boleh lidah kita untuk mengomentari apa yang pernah terjadi di kalangan mereka. Itu namanya sahabat Nabi dan para tabi'in. Ma takallama fihi salaf fasukutu anhu jafa, wa ma sakata anhu salaf al kalamu fihi takallub. Artinya apa yang pernah terjadi, apa yang pernah dibicarakan oleh mereka tentang iya dan tidaknya, maka kita harus iya dan tidaknya. Tetapi apabila sesuatu yang tidak dibicarakan artinya oleh mereka, maka ini adalah yang boleh dikatakan kita membicarakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama, karena mereka lebih tahu, para sahabat lebih tahu tentang apa yang dimaksud daripada Al-Quran, yang dimaksud daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat akhir daripada Al-Quran turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum,
wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sahabat-sahabat yang lain pada tepuk tangan, pada girang, pada tertawa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho, aku rela agama sebagai agama kamu. Pada tertawa, pada senyum, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai ayat ini kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketulung-tulung, lah bingung orang. Yang lain sahabat pada bingung, lah ini bagaimana nih aki-aki, orang-orang pada sedih, orang-orang pada nangis, orang-orang pada tertawa, pada kegirangan, ucapin alhamdulillah, tapi begitu disampaikan kepada Abu Bakar nangis. Kita nggak tahu ini aki-aki apa maksudnya, saudara. Wa ma ba'da tamam illa nuqsan. Kalau memang ini ajaran sudah selesai, pembawanya akan Allah Ta'ala cabut, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, lahir menangis bareng, pada nangis bareng. Lah karena kalau sudah selesai tugasnya ngapain lagi? Pulang dari Mekah dan lain sebagainya, beberapa minggu meninggal sudah. Apakah gua kata? Karena tugasnya sudah selesai. Dia mau ngapain lagi Nabi? Dicabut. Wa ma ba'da tamami illa nuqsan. Setelah ini sempurna, pasti yang kurangnya bakalannya. Kenapa? Mautu Muhammadin, Muhammad dicabut. Loh kita katanya, loh begitu emang kira-kiranya? Ya begitu, coba dah. Bet. Hanya sekian hari daripada perjalanan itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala ghairuhu al-haqqu sakilun man jawazahu zalam. Hak itu adalah barang yang berat. Hak, kebenaran itu berat. Maka kita wajib mengatakan walaupun itu pahit, berat. Hak itu berat. Hak itu ya bagaimana enggak berat? Saya lagi menganalisa yang ada di Facebook, di apa gitu kan. Banyak banget sekarang perempuan pada selfie, pada joget-joget kan. Ya sebetulnya itu ankarul manakir, paling munkar itu, kerjaan itu paling munkar. Tapi kita udah nggak bisa ngomong. Itu kerjaannya paling mau perempuan pada joget-joget, dumpleng, pakai jilbab. Lu buat apa pakai jilbab? Dengan dulu telanjang. Dalam kasarnya kan begitu. Oh pada pakai jilbab, pakai apa? Pada joget-joget kan begitu. Semestinya kalau bahasa kata tangkepin, ceburin di kali begitu kasarnya. Cuman kita kan nggak bisa ngomong. Maka hukum jadi berat. Maka kalau udah punya bini jangan ada yang dibuat begitu. Subhanallah. Itu mah udah asal hati juga nggak pakai ditanya lagi, masuk neraka udah. Yadkhulun nar bighairi hisab, akan masuk neraka dengan tanpa dihisab lagi udah. Blang aja. Haramnya kebangetan. Melakukan barang yang diharam kebangetan. Tapi kan kita udah nggak bisa ngomong. Ini mah di masjid aja kita ngomong, coba di jalanan tempat begitu kita nih, paling kita disorakin. Iya, paling gue jangan ngaji pakai badilah apa? Kebangetan keras, bukan keras, hak. Bukan hak. Iya, habis sudah. Ya, mulai dikit, masya Allah. Maka kalau anak saya ada satu begitu, saya coret namanya dari kakak, buang udah jangan diakuin. Itu adalah hak, tapi kita udah berat. Apalagi sih kepada orang lain, kepada anak bini kita kadang-kadang kita udah nggak bisa kontrol. Kepada anak bini kita udah nggak bisa kontrol. Dulu kalau kita ngelihat anak cewek atau perempuan pakai celana pendek, mungkin ada di kota doang, di Senen, di Mester. Lah sekarang mah di rumah kita. Sekarang mah di jalanan kita bisa marah-marahin.
Kagak, kalau kata Ustaz Dasril itu katanya dilihat dosa, kagak dilihat barang bagus. Itu kan kurang ajar. Aduh. Ya, megangin memelihara agama yang begini-begini yang berat, bukannya puasa, bukan haji, bukan umrah, bukan sholat, yang begini-begini yang rada berat adalah al-haq. Untuk mengatakan hak itu berat. Wa man qasara anhu ajaz. Wa man qasara anhu ajaz. Siapa yang enggak peduli, ya artinya termasuk orang-orang yang terlalu lemah imannya. Sembrono udah, emang udah zamannya katanya, udah bagaimana katanya, itu namanya ajaz. Sudah imannya berada di dalam titik yang terlemah. Udah nggak apa namanya, ya imannya kadang-kadang ketimpangannya juga udah hilang udah. Kalau udah imannya berada pada kondisi dalam titik yang sangat lemah dan dikhawatirkan ketika mati habis imannya. Allahu Akbar. Wa man waqafa ma'ahu iktafa. Artinya apa? Tetap berdiri tegak, tetap apa rekok sekuen. Paling tidak dia jaga dirinya, jaga keluarganya. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak kita daripada panasnya api neraka. Nah, itulah paling tidak yang memadai. Kita nggak usik orang lain, biarin amat dia nyebur di mana, tetapi yang penting adalah kita, keluarga kita, itu kan, istri kita, anak kita. Masa punya istri satu nggak bisa dituntun ke surga? Punya istri cuma satu, manan kurus lagi, agar ada dagingnya, nggak bisa ditintin ke surga. Ya mendingan juga nggak usah kawin. Ya, jangan nambah dah, jangan mikirin nambah dah. Jangan mikirin nambah, bawa satu aja udah repot. Itu. Jangan Pak Ikhwan, udah jangan nambah dah, satu aja dah. Bawa ke surganya yang repot. Gitu. Kalau kiai mah boleh. Iya, kiai mah boleh. Hah? Iya, bisa bawanya kalau kiai mah. Gitu. Bawa satu, bawa dua, bawa tiga, kan bisa kan gitu. Bawa empat bisa kan gitu. Kalau yang lain-lain jangan, berat bawanya, berat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ad-dhalalatu laha halawa fi qulubi ahliha. Sedangkan kesesatan di hati para pengikutnya pun tetap manis. Orang yang jalan sesat, Ahmadiyah, Syiah, mengatakan bahwasanya itu adalah nikmat. Ya namanya keyakinan. Orang percaya sama gunung juga Tuhannya, dia tetap bertahan. Itu kan yang percaya sama batu ya, percaya sama keris kecil banget. Masya Allah, ini kalau nggak ada keris ini rumah kita katanya udah kebakaran. Lah dituhanin udah kerisnya. Kerisnya ada burung perkutut. Kalau nggak ada burung perkutut ini rumah kita udah kebakaran. Lah burung perkutut dipercaya. Memang belum nasibnya, belum bagian, belum menjadi musibah. Kalau sudah sampai mah musibah, ya nggak lihat bulu, nggak lihat apaan. Jadi jangan terkecoh dengan jimat ataupun apa-apa. Enggak akan ada manfaatnya apabila datang ketetapan Allah. Wa daril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkanlah orang yang agamanya dibuat main-main. Ya ini biasanya agama yang dibuat main-main para politikus. Kalau dia udah mulai musimnya pada rapi, pada gitu kan. Ya dibuat main-main agamanya. Jangan. Kita agama biar konsekuen. Bukan arti beragama main-main, entar dia pakai kain, entar dia pakai celana, bukan itu, tapi prinsip. Kita tetap berpegang kepada prinsip Islam, akidah dijaga, syariat dijaga, akhlak dijaga. Itu udah beres. Itu namanya
tidak memain-mainkan agama. Secara akidah kita tetap bertahan apapun yang terjadi, mau susah, mau kaya, mau dapat musibah, mau apa, udah yang begitu pegang teguh. Kemudian apa namanya, dengan syariat ya, sholat, ibadat, apa, jangan cari-cari guru. Udah kaya sedikit, udah senang sedikit, dia cari guru, dia pergi ke sono, dia pergi kemari. Tahu gurunya manis banget lagi kan, kalau dibawa kepada ajaran yang sesat. Banyak kan semacam itu. Wajib pindah-pindah, ntar di puncak, itu kan ntar di apa namanya, di Kerawang, ntar di Batam. Tahu-tahu aja. Begitu dia mati, udah larang, nggak boleh tahlil. Begitu apa namanya udah dikuburin, nggak boleh diazanin lah, itu kan. Kenapa? Oh, kata gurunya, profesor itu, doktor itu, ahli itu. Nggak usah. In lam yakun ya'lamu zafal yas'ali man lam yajid mu'alliman fal hari. Kalau sudah tidak ada di lingkungan kita seorang ustadz, seorang kiai yang bisa ditanya, boleh pindah nanya kepada yang lain. Kalau tidak ada juga, boleh pindah kampung, pindah negeri untuk mencari ilmu. Wa akhiran apa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Janganlah kita tertipu orang-orang yang menghiaskan dirinya bahwasanya dia baik. Kebaikan bukannya dilihat daripada penampilan. Wah, pakaiannya pakai kain terus, pakai koko terus, pakai pici putih terus, wah ini mau orang jempolan. Enggak, bukan begitu. Insan, manusia, yang pertama adalah min kalamihi, daripada omongannya. Kemudian harakatihi, geraknya, dengan akhlaknya. Itu kan, bukan pakaian, masya Allah, udah pakai sorban, udah pakai jenggot, apa bener banget, belum. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah dia yuzanu bikalamihi, ditimbang daripada omongannya, timbang daripada geraknya, baru dilihat dari konsekuensinya, akhlaknya, baru bener ketahuan. Wa qauluhu na'am fa kullu ma ahdatsa ba'da sahabati radhiyallahu anhum mimma jawaza qadrarurah wal hajab wa huwa minal labi wal lahwi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.